bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudaraku, Faruq diambil dari kalimat faraqa yufariqu, atau lebih tepatnya sebenarnya juga diambil dari farraqa yufarriqu, yang artinya membedakan, memisahkan, memilah dengan jeli dan tepat. Itu artinya. Kalau dikatakan Faruq, itu ismul fa'il namanya, dinisbatkan kepada pelaku. Jadi kalau tadi artinya membedakan, memilah, memilih ya, antara kebenaran dan kebatilan dengan tepat dan jeli, kalau dikatakan Faruq berarti orang yang melakukan itu. Umar radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Faruq dari Nabi kita Muhammad SAW, langsung dari Nabi. Itu semua karena prinsip dasarnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau begitu mengenal Islam, sebagaimana yang kita dengar bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya, bagaimana sosok Umar di zaman jahiliyah yang ganas, yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam, bukan hanya menyiksa budak dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, didatangi oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya sampai sore hari, dari pagi dipukulin, digebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata, Pak, kalau bukan karena malam, saya tidak berhenti menyiksamu. Bencinya luar biasa dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam. Keras, kasar. Tapi dengan adanya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengubah figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk dengan khamr. Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya, beliau mengatakan, saya pecinta khamr di masa jahiliyah. Tidak ada hari kecuali mendekuk khamr. Akhirnya membenci khamr dan terus berdoa kepada Allah agar khamr diharamkan, dan ayat pengharaman khamr turun karena permintaannya beliau radhiyallahu anhu. Berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik, dari bodoh menjadi pintar, dari orang yang tidak punya adab, tidak punya tata krama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya. Islam mengubah semua itu. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip. Pada saat dia tahu Islam ini benar, maka betul-betul dia membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran. Hijrah 100%. Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya. Bagaimana kita bisa menjadi Faruq bersama Umar radhiyallahu anhu, agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau di surga nanti. Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar di awal-awal bahasan kita di seri pertama, dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita. Bagaimana seseorang di antara kita mengambil hikmah yang sangat besar dari ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat, terutama 10 sahabat dijamin masuk surga yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nanti, dengan izin Allah tentunya. Maka kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan hanya sebuah dongeng, seremoni, meramaikan tulisan para ulama, bukan. Agar setiap orang beriman di antara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka. Bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang siddiq bersama Abu Bakar, bukan mustahil kita menjadi orang yang Faruq bersama Umar. Dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in.
Kisah-kisah mereka ternukil kepada kita, terukir dengan sangat lengkap, rinci. Apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup, agar kita mengambil pelajaran, dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukankah ada 70.000 dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab? Bukankah ada hadis lain yang mengatakan, dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah dimudahkan, maka Allah memudahkan di setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antaranya, masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari kalangan sahabat Nabi Ridwanullahi alaihi. Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah, tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti, disegani oleh musuh-musuh Allah, sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar. Padahal Umar gak melihat syaitan itu. Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan, dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majlis pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti, dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah, menjadi seorang yang beriman, yang sangat baik, sebagaimana kita lihat nanti, yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir, sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya, kata beliau adalah, barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakuti. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab, nanti kita jelaskan hadisnya, lewat di sebuah lembah, Umar gak lihat, dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.